Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan. Yang pertama-tama yaitu saya sendiri yaitu Guntoro akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan. Akuntansi lahir dengan maksud tertentu, yaitu untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Dalam merumuskan teori akuntansi, maka perumusan tujuan laporan keuangan merupakan dasar utama karena tujuan inilah yang harus diwujudkan oleh ilmu akuntansi itu. Profesi akuntansi, khususnya di Amerika, telah banyak melakukan berbagai upaya untuk membahas dan merumuskan standar prinsip akuntansi dan tujuan laporan keuangan ini. Untuk menyusun konsep yang menjelaskan tujuan laporan keuangan, maka pada bulan April 1971, Presiden AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants saat itu Marshall S. Armstrong telah menunjuk tim perumus tujuan laporan keuangan yang dikenal dengan True Blood Committee. Tim ini sebenarnya bukan yang pertama yang menyusun tujuan laporan keuangan. Dalam Accounting Research Studies nomor 1 dan 3 yang dikeluarkan oleh The Accounting Principles Board yang bernaung di bawah AICPA telah menjelaskan a tentative set of board accounting principle for business enterprise. Di samping AICPA, AAA atau American Accounting Association juga telah membahas masalah ini dalam A Statement of Basic Accounting Theory. APBS Statement atau Accounting Principles Board Statement nomor 4 dengan judul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise juga menyangkut tujuan kualitatif dan laporan keuangan ini. Di negara lain juga sudah ada melakukan pembahasan tentang tujuan laporan keuangan ini seperti Kanada, Australia, dan lain-lain. Bock et al. Tahun 1989 membuat daftar berbagai kajian tentang tujuan laporan keuangan itu sebagai berikut. Salah satunya yaitu yang berjudul A Statement of Basic Accounting Principle Theory atau ASOBAT yang diterbitkan oleh AAA atau American Accounting Association tahun 1966. Dan ada juga yaitu yang judulnya Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise APB Statement nomor 4 yang diterbitkan oleh APB pada tahun 1970. Yang kedua yaitu tujuan akuntansi atau laporan keuangan. Yang pertama, menurut ASOBAT atau A Statement of Basic Theory, merumuskan 4 tujuan akuntansi sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Yang dua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang tiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. Dan yang keempat yaitu membantu fungsi dan pengawasan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sahni. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Guntoro. Itu selanjutnya yang kedua ada menurut APB Statement nomor 4. Dia membaginya ada 3 tujuan. Yang pertama ada tujuan khusus, ada tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan keuangan, hasil usaha, perubahan sisi keuangan lainnya secara wajar. Untuk tujuan umumnya, yang pertama yaitu memberikan informasi terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi. Misalnya, untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga yaitu menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perubahan perusahaan dalam menghasilkan laba. Misalnya, laba dari laporan keuangan tahun lalu itu
25.000. Nah, untuk tahun yang selanjutnya harus dimaksimalkan 25.000 juga. Misalnya, laba dari laporan keuangan tahun lalu itu 25.000. Nah, untuk tahun depannya juga harus dimaksimalkan 25.000 atau lebih. Jangan sampai yang kurang. Tujuan yang keempat yaitu memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Misalnya, penggunaan harta tahun lalu itu 50 juta. Nah, untuk tahun depan bisa saja berubah karena bisa saja dia menambah peralatannya dan hartanya itu yang digunakannya menjadi 51 juta. Yang kelima yaitu tujuannya untuk mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Yang dimaksud dengan relevan di sini adalah mengurangi ketidakpastian, kemampuan mengambil keputusan untuk membuat prediksi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan kualitatif. Yang pertama ada relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu dapat dipahami, artinya informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting, tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakai. Yang ketiga yaitu dapat diuji kebenarannya. Artinya, hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Yang keempat yaitu netral. Artinya, laporan akuntansi itu harus netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dimaksud untuk pihak umum, bukan pihak tertentu saja. Yang kelima yaitu ada tepat waktu. Artinya, mengomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi. Yang keenam yaitu dapat dibandingkan. Artinya informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan. Artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain. Yang ketujuh yaitu ada kelengkapan. Artinya informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai. Yang ketiga yaitu menurut laporan True Blood Committee. True Blood Committee merumuskan tujuan laporan keuangan sebagai memberikan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Nah, dari tujuan itu dijabarkan menjadi 12 tujuan dan 12 tujuan itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada 1 tujuan dasar, kelompok yang kedua yaitu ada 4 tujuan yang menspesifikasikan pemakai yang berbeda dan pemakai informasi akuntansi. Yang kelompok ketiga ada 2 tujuan yang menspesifikasikan kekuatan perusahaan mendapatkan earning dan kemampuan manajemen sebagai tipe informasi yang dibutuhkan. Kelompok yang keempat yaitu ada 1 tujuan yang menspesifikasikan sifat informasi yang dibutuhkan sebagai informasi yang faktual dan penafsiran. Yang kelima yaitu ada 4 tujuan yang merumuskan. Kelompok yang kelima yaitu ada 4 tujuan yang menjelaskan laporan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kelompok nomor 4. Kelompok yang pertama yaitu ada 1 tujuan dasar, yaitu tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Untuk kelompok yang kedua ada 4 tujuan pengguna. Tujuan yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan adalah melayani pemakai umum yang Kelompok yang kedua yaitu ada 4 tujuan pengguna. Tujuan yang pertamanya yaitu tujuan laporan keuangan adalah melayani pemakai umum yang memiliki wewenang, kemampuan, atau sumber kekayaan yang terbatas untuk mendapatkan informasi dan meyakini laporan keuangan sebagai sumber informasi utama mengenai aktivitas perusahaannya. Tujuan yang keduanya yaitu
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai potensi arus kas menurut jumlah, waktu, dan dengan memperhatikan ketidakpastiannya. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan laporan keuangan bagi pemerintah dan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi keefektifan manajemen sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi, terutama yang bersifat non-moneter. Tujuan yang keempat yaitu tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempengaruhi komunitas yang dapat ditentukan dan dijelaskan atau diukur dan penting bagi perusahaan dalam lingkungan sosialnya. Untuk kelompok yang ketiga yaitu ada tujuan informasi yang dibutuhkan. Untuk kelompok yang ketiga yaitu ada dua tujuan informasi yang dibutuhkan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai earning power atau kemampuan mendapatkan laba perusahaan. Tujuan yang keduanya yaitu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen menggunakan sumber daya kekayaan perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Untuk kelompok yang keempat ada satu tujuan sifat informasi. Tujuannya yaitu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi faktual dan penafsiran tentang transaksi dan kejadian lain yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan. Untuk kelompok yang kelima yaitu ada 4 tujuan yang menjelaskan laporan keuangan. Tujuan yang pertamanya yaitu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan laporan posisi keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan. Pernyataan ini seharusnya menyediakan informasi yang berkaitan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainnya yang merupakan bagian siklus earning yang belum selesai. Nilai sekarang seharusnya juga dilaporkan ketika berbeda secara signifikan dari nilai cost historis. Aset dan hutang seharusnya dikelompokkan atau dipisahkan menurut ketidakpastian relatif tentang jumlah atau waktu realisasi, perspektif atau likuidasi. Tujuan yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk menyediakan laporan earning Tujuan yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk menyediakan laporan earning periodik yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan, hasil bersih dari siklus earning yang telah selesai dan aktivitas perusahaan yang menghasilkan kemajuan yang dapat diakui. Untuk menyelesaikan siklus yang belum selesai harusnya dilaporkan. Perubahan nilai yang refleksi dalam laporan posisi keuangan yang berurutan harus juga dilaporkan, tetapi secara terpisah karena adanya perbedaan dalam tingkat kepastian realisasi. Tujuan yang ketiga yaitu tujuannya adalah untuk menyediakan laporan aktivitas keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power. Tujuan yang ketiga yaitu tujuannya adalah untuk menyediakan laporan aktivitas keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi earning power perusahaan. Laporan ini seharusnya melaporkan aspek-aspek faktual transaksi perusahaan yang mempunyai konsekuensi kas yang signifikan. Laporan ini seharusnya melaporkan data yang memerlukan pertimbangan dan interpretasi minimal dari pembuatnya. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk proses prediksi. Perakiraan keuangan seharusnya disediakan bila perakiraan akan mempertinggi reliabilitas prediksi pemakai. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudara Sahni.
yaitu penyusunan kerangka konseptual untuk akuntansi keuangan dan tujuan laporan keuangan. Di dalam penyusunan kerangka konseptual itu dibuatkan seperti piramida yang sudah kami tampilkan di PPT kami. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari apa yang sudah dibuat di dalam piramid tersebut. Yang pertama itu yang tingkat paling atas ada objectives yang merupakan penjelasan tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama perusahaan dan tujuan laporan kedua yaitu untuk organisasi. Tujuan keuangan untuk perusahaan terdapat dalam SFAC nomor 1 dan tujuan laporan keuangan untuk organisasi terdapat SFAC nomor 4. Dan tingkat kedua dari atas disebut fundamental yang mencakup ciri kualitatif dari informasi akuntansi SFAC nomor 2 dan elemen laporan keuangan itu SFAC nomor 3. Dalam tingkat ketiga itu ada operasional menggambarkan pedoman operasional yang digunakan dalam menyusun dan menerapkan prinsip akuntansi. Selanjutnya itu pada lantai dasar dicantumkan laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan dana dan likuiditas dan posisi laporan keuangan. Di dalam tujuan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama tujuan laporan keuangan untuk lembaga yang mencari laba, yang kedua tujuan laporan keuangan untuk organisasi yang bukan mencari keuntungan. Organisasi bisnis yang mencari laba, yang pertama organisasi yang tidak mencari laba tidak memiliki indikator prestasi kerja yang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua, umumnya organisasi ini tidak mengalami persaingan di pasar. Selanjutnya, ciri organisasi yang tidak mencari laba. Yang pertama, sumber dana yang diterima dari donatur tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi dana. Yang kedua, organisasi ini umumnya bekerja untuk menghasilkan harta atau jasa atau sejenisnya. Yang ketiga, tidak ada hak pemilik yang dapat dijual, ditransfer, dibayar kembali atau diyakini mempunyai hak atas kekayaan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar laporan keuangan. Nah, konsep dasar laporan keuangan ini mencakup dua, yaitu sifat-sifat kualitatif dan yang kedua yaitu definisi tentang elemen laporan keuangan. Sifat-sifat kualitatif tersebut itu terbagi menjadi 3, yaitu kualitas utama, dan yang kedua yaitu kualitas sekunder, dan yang ketiga yaitu pertimbangan cost benefit. Kualitas utama ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu relevansi, dan yang kedua reliability, dan yang ketiga yaitu verifiability, dan yang keempat yaitu completeness. Relevansi itu adalah informasi ini disebut relevan apabila informasi itu mampu dan berguna dalam mempengaruhi keputusan manajer. Dan yang kedua reliability. Reliability ini menyangkut kualitas yang menyebabkan pemakai data bergantung pada kepercayaannya pada data yang disajikan. Yang ketiga yaitu verifiability. Itu adalah suatu sarana yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang bekerja secara terpisah antara satu dengan yang lain untuk mengembangkan ukuran-ukuran yang sama atas bukti, data, dan catatan yang sama. Yang keempat yaitu completeness adalah
menjelaskan kelengkapan dan kesesuaian antara data akuntansi dan kejadian yang dimaksud untuk disajikan. Yang kedua yaitu kualitas sekunder. Nah, yang pertama yaitu comparability dan yang kedua konsistensi. Nah, comparability berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus digunakan metode yang sama sepanjang waktu oleh perusahaan tertentu agar dapat dipertimbangkan. Yang kedua, konsistensi. Nah, konsistensi berarti bahwa metode-metode akuntansi itu tidak dapat diubah apabila telah dipilih. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan cost benefit. Yang pertama yaitu cost benefit. Nah, cost benefit ini apa? Yaitu informasi akuntansi akan diungkapkan apabila keuntungan yang didapat dari informasi itu melebihi biayanya. Jadi, sebelum menyajikan informasi, maka harus dikaji terlebih dahulu untuk ruginya. Yang kedua yaitu materiality. Materiality ini adalah sesuatu yang secara relatif dianggap penting. Nah, pada dasarnya pertimbangan harus diberikan dalam hal apakah informasi itu mungkin bersifat penting atau material atau tidak penting pengaruhnya terhadap keputusan tersebut. Dan yang kedua yaitu definisi tentang elemen laporan keuangan. Di sini yaitu yang pertama sifat kualitatif. Nah, sifat kualitatif ini menggambarkan kriteria untuk yang pertama, memilih alternatif prinsip akuntansi dan metode pelaporan yang digunakan. Yang kedua yaitu persyaratan pengungkapannya. Nah, itulah konsep dasar laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.